كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسنا فعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي مفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Al-munafiquna wal munafiqat, adapun orang lelaki munafik dan orang wanita, orang perempuan munafik, ba'duhum sebagian mereka min ba'din ialah dari sebagian yang lain. Ay mutasyabihuna fid din, artinya serupa, mereka serupa dalam agama. Dalam perilaku keagamaannya sama, ada keserupaan. Ka'ab'adi syai'il wahid, seperti bagian-bagian sesuatu al-wahid yang satu bagian. Seperti tubuh manusia, anggota tubuh satu dengan lainnya ada keserupaan. Ya'muruna bil munkari, memerintah, menyuruh mereka munafikin, munafiqat bil munkari, terhadap kemungkaran. Al-kufri wal ma'asi. Mungkar di sini badalnya adalah bentuk kekufuran dan kedurhakaan, kemaksiatan. Wa yanhauna 'anil ma'rufi, dan mencegah mereka munafikin dan munafiqat itu anil ma'rufi, dari kebaikan, al-iman wa ta'at. Ma'ruf di sini adalah keimanan dan ketaatan. Seharusnya orang baik, orang beriman, berkarakter, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna bil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini mana amar bil munkar, ya, nahyun anil ma'ruf. Wa yakbiduna aydiyahum, dan menggenggam siapa mereka munafikin dan munafiqat, aydiyahum, tangan-tangan mereka, anil infaki, dari berinfak, fit ta'ati,
pada urusan ketaatan. Bakhil, kikir, tidak mau berinfak untuk perkara baik, ketaatan. Jadi seluruh perilaku buruk hampir ada pada diri mereka. Hanya saja mereka itu menutupi kekufurannya dalam pakaian keislaman. Nasullaha taraku ta'atahu fanasiyahum. Nasu melupakan mereka Allah kepada Allah. Artinya melupakan di sini taraku ta'atahu, meninggalkan siapa mereka munafikin dan munafikat kepada mentaati Allah. Tidak mau mentaati Allah, itu disebut perilaku melupakan Allah. Fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Tarakahum min lutfihi, meninggalkan Allah kepada mereka dari belas kasih. Allah itu maha belas kasih kepada makhluknya, tapi orang-orang munafik tidak mendapatkan lutfillah, belas kasih sayang Allah, ditinggalkan oleh Allah. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itu hum, ialah adapun orang munafikin, al-fasiqun adalah orang yang fasik, keluar dari agama, dari ketaatan. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Wa'ada, menjanjikan Allahu, siapa Allah, janji ancaman, al-munafiqina wal munafiqat, kepada orang lelaki munafik dan orang lelaki perempuan, wal kuffar, dan orang-orang kafir, nar jahannam, menjanjikan atau ancaman neraka jahannam, siksa neraka jahannam, khalidina, padahal kekal mereka munafikin wal munafiqat itu fiha, di dalam jahannam. Hasbuhum, hiya hasbuhum, hiya adapun naru jahannam, hasbuhum, cukup bagi mereka, jazaan wa iqaban, sebagai balasan dan iqab, siksaan. Wa la'anahumullah, dan melaknat hum, kepada mereka munafikin, munafiqat, wal kufar, siapa Allah Subhanahu wa taala, ab'adahum, menjauhkan siapa Allah, hum, kepada mereka, an rahmatihi, dari kasih sayangnya. Arti dari laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'un, yang dilaknat, berarti yang dijauhkan dari rahmat Allah. Iblis laknatullah, setan laknatullah, berarti makhluk, mereka itu makhluk yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Walahum adabun muqim, dan ialah bagi mereka adabun, adapun siksa, muqimun, yang langgeng, daimun, yang lestari, berkelanjutan. Antum ayyuhal munafiqun kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim. Antum, adapun kamu sekalian, ayyuhal munafiqun, wahai orang-orang munafik, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang dari sebelum kalian. Kanu, ada mereka, alladzina min qablikum asyadda minkum quwwatan, lebih sangat daripada kamu sekalian kekuatannya, wa aktsara amwalan, lebih banyak hartanya, wa auladan, anaknya. Fastamta'u, maka silahkanlah bersenang-senang, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, bi khalaqihim,
dengan bagian mereka, nasibihim minad dunya, bagian mereka dari kehidupan dunia. Ini diulu-ulu, diperdaya, solak. Silahkan senang-senang nikmati bagian dari kehidupan dunia. Fastamta'tum ayyuhal munafiqun, maka kalian akan menikmati. Maka akan menikmati siapa kamu sekalian munafikun, ayyuhal munafikun, wahai orang-orang munafik, bi khalaqikum, dengan bagian kalian. Ya, orang-orang dahulu itu menikmati bagian dari dunia, maka kalian orang munafik nikmati juga kehidupan kalian dari bagian dunia ini. Sebagaimana orang-orang dahulu yang juga memiliki kekuatan bahkan lebih dari orang-orang munafik hari ini di zaman Nabi. Lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Istamta'u, mereka menikmati, tamatta'u, mereka menikmati bi khalaqihim, bagian mereka dari dunia. Maka silahkan, maka fastamta'tum, maka kalian pun menikmati ayyuhal munafikun bi khalaqikum, bagian kalian dari kehidupan dunia ini. Kama istamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana menikmati siapa orang-orang sebelum kamu sekalian, bi khalaqihim, dari bagian kehidupan mereka dunia. Wa khuttum fil batil wat ta'an, kata khadu di sini memiliki makna dari fi'il madhi khada, menyerang, memasuki, masuk. Wa khuttum fil batil, menceburkan diri. Jadi orang yang masuk dalam perilaku kebatilan itu diungkapkan dengan bahasa khadu. Wa khuttum fil batil, kalian menceburkan diri masuk dalam kebatilan. Wa ta'an fil nabi, menceburkan diri masuk, terlibat dalam mencaci maki Nabi. Ta'an, mencaci maki fil nabi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalladzi khadu, sebagaimana khadu telah mencelupkan diri, menceburkan diri mereka itu, alladzina min qablikum, dulu orang-orang sebelum kalian juga begitu, masuk menceburkan diri dalam kebatilan. Aika khawdihim, sebagaimana menceburkannya mereka dalam kebatilan. Ulaika, mereka itu, habitat a'maluhum fid dunya. Habitat, ya hapus, hangus, terhapus amal-amal mereka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tentu yang dimaksud di sini terhapus apanya? Ya kebaikannya, karena mungkin ada pemikiran, ada satu anggapan bahwa ketika orang munafik atau bahkan orang kafir berbuat baik, boleh jadi kebaikannya bermanfaat. Melihat dari level kekufurannya mungkin memang berbeda-beda, sebagaimana level keimanan. Ada orang yang imannya teratas, ada yang imannya tengah-tengah, ada yang imannya sangat minim sekali. Nah, orang
berbuat batil, berbuat kufur, ada yang sangat kufur. Ada yang kekufurannya standar, ada yang ringan. Contoh orang yang mengetahui tentang sifat Nabi. Di dalam kitab sucinya, di dalam Taurat dan Injil sudah disebut tentang Nabi. Ketika Nabi datang, mereka sudah menemukan tanda-tanda itu pada diri Nabi Muhammad. Tapi tidak mau beriman karena memang mengingkari. Nah, kufur pengingkaran ini lebih parah dibanding kekufuran yang karena tidak tahu saja. Karena tidak kenal siapa hakikatnya Nabi, ya kufur. Dianggap ya ini manusia biasa dan orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul saja. Ini perbedaan tingkat kekufuran. Maka ada orang yang mungkin dalam kondisi munafiknya, kondisi kemunafikannya, masih ada perilaku sosial yang dianggap baik. Nah, semua itu habitat a'maluhum, sia-sia, gagal, tak berhasil. Ya, seperti sesuatu yang hangus, habitat, sia-sia a'maluhum. Amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itu hum ialah adapun mereka al-munafiqun al-khasirun ialah orang-orang yang merugi, rugi dunia akhirat. Maka dalam salah satu penafsiran wal asr, demi masa, ada yang menafsirkan demi waktu asar. Demi masa maksudnya apa? Masa ya sepanjang zaman. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang nyata. Tetapi ada yang menafsirkan juga wal asr, demi zamanmu wahai Nabi Muhammad, demi masamu ini, usia engkau berada di kehidupan dunia ini, periode zaman kegemilangan, zaman abad terbaik, ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik abad adalah abadku ini. Di situ ada Nabi, ada keteladanan Nabi, ada keberkahan hidup Nabi, orang yang sezaman dengan Nabi beriman, menolong, membela perjuangan Nabi, nafasnya, hidupnya, denyut nadinya berkah dengan sebab membersamai Nabi. Mereka lah generasi terbaik dari umat ini, para sahabat. Maka Allah bersumpah wal asr, demi masamu ini, zamanmu ini, zaman emas. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang terkecualikan? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Yang tidak beriman, meskipun satu zaman dengan Nabi, rugi, sia-sia. Meskipun memiliki hubungan kerabat dengan Nabi, saudara Nabi, paman Nabi, tapi tidak beriman, tidak mendapatkan kebaikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi tingkat kekufuran pun beragam, tingkat kemunafikan pun beragam. Di zaman Nabi, perilaku munafik ini ya murtad secara batin, sudah pada kategori kufur. Tapi hari ini atau setelah zaman Nabi dan seterusnya, ungkapan kata kemunafikan bergeser pada level yang lebih rendah, tidak sampai pada kategori
kekufuran. Hanya perilaku bermuka dua, bersifat ganda dalam sikap. Satu sisi kadang menjadi orang yang patuh, baik, di sisi yang lain bermaksiat. Di hadapan manusia menunjukkan kesolehannya, tapi ketika sendirian menjadi teman karibnya setan. Perilakunya nyetan, sama dengan mitra mereka, perilaku buruk. Nah, nifak yang dimaksudkan pada zaman setelah Nabi, kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang terbujuk rayu setan dalam kemaksiatan. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.